Episode 2 Protagonis 2. Seleksi sponsor telah berakhir. Aku menghela napas dalam-dalam ketika melihat pesan-pesan mengambang di udara. Beberapa rasi bintang sangat dipengaruhi oleh pilihanmu. Ya, sudah mulai sekarang. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, sangat tidak senang dengan pilihan Anda. Rasi bintang milik awan hitam terguncang oleh kemarahan naga api Abyssal Hitam. Anda tidak akan disponsori oleh rasi bintang awan hitam untuk sementara waktu. Saya tidak terkejut karena itu adalah pesan yang diharapkan. Untuk membuat setiap anggota kelompoknya berpaling karena dia ditolak. Sepertinya orang ini adalah sponsor Kim Namun dalam karya aslinya. Seperti yang diharapkan dari inkarnasi konstelasi ini. Rasi bintang, Hakim Setan Api, kecewa padamu. Dia akan terus memantau keadilanmu di masa depan. Dalam kasus Archangel Uril, itu hanya kekecewaan. Pertama-tama, rasi bintang dari kebaikan absolut jarang akan membenci seseorang kecuali mereka melakukan ketidakadilan yang besar. Konstelasi, Secretive Plotter, tertarik dengan pilihan Anda. 200 koin telah disponsori. Kasus The Secretive Plotter tidak terduga. Mengingat karakteristik namanya, mungkin dia menghargai kehati-hatian saya. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, tertarik dengan pilihan Anda. Dan sage besar yang sama dengan surga. Saya khawatir, apakah saya membuat pilihan yang tepat? Saya tidak tahu. Mungkin saya telah kehilangan peluang luar biasa tepat di depan saya. Anda belum memilih sponsor. Tetapi memilih konstelasi tertentu berarti dibatasi oleh kemungkinan itu. Kontrak sponsor tidak pernah merupakan kesepakatan yang adil. Saya akan bertahan hidup, tapi aku tidak akan bertahan hidup dengan menjadi mainan mereka. Dan jika harapan saya benar, ada cara untuk menjadi kuat tanpa konstelasi. Mungkin itu cara untuk menjadi lebih kuat daripada penjelmaan dari sponsor terkuat. Haha, apakah ini benar? Bukankah ada satu pilihan yang menarik? Baiklah, akan ada kesempatan lain. Mata bulan sabit Dok Kaibi menatapku sejenak. Sekarang, semua orang telah menyelesaikan seleksi. Beristirahat di sini sebentar. Saya harus menyiapkan skenario berikutnya. Sampai jumpa dalam 10 menit. Setelah seleksi sponsor selesai, Dok Kaibi menghilang. Dia menyuruh kita beristirahat, tapi 10 menit ini sangat penting. Dalam 10 menit, saya perlu memilah-milah situasi ini dan mempersiapkan skenario berikut. Saya mencoba mengingat kemampuan saya di kepala. Daftar karakter dan sudut pandang pembaca maha tahu. Saya belum tahu persis penggunaannya, tetapi saya memiliki pemahaman umum tentang keterampilan ini. Ini akan berhasil. Ayo kita berkumpul bersama. Para penyintas berkumpul dengan kata-kata saya. Yang pertama mengulurkan tangan adalah Lee Hyun Sung. Halo, saya Lee Hyun Sung. Kim Dokja. Senang bertemu denganmu, meskipun aku tidak tahu apakah kata-kata ini cocok dengan situasinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya adalah seorang prajurit. Well, saya harus mengatakan bahwa saya adalah seorang prajurit. Petik 2. Anda tidak dapat menghubungi unit Anda. Iya. Cengkeraman di sekitar tangan saya cukup besar. Seperti yang diharapkan dari kapal tanker yang muncul di tahap awal Ways of Survival. Aku harus membawa Lee Hyun Sung bersamaku. Dia mungkin tidak terlihat seperti sekarang, tetapi Lee Hyun Sung adalah sosok yang semakin penting di bagian terakhir dari cara hidup. Ah, Dok Jasi. Iya. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Dok Jasi, kita semua akan mati. Petik 2. Tidak, bukan itu masalahnya. Bahkan jika aku hidup, aku akan bisa hidup sebagai pribadi. Terima kasih banyak. Dan, saya malu. Petik 2. Lee Hyun Sung membungkuk dalam-dalam. Pikiranku agak rumit. Faktanya, Lee Hyun Sung akan selamat bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian seseorang meraih pundak saya. Haha, kontraktor kami melakukan satu hal besar. Dok Jasi, kamu tahu namaku. Petik 2. Saya bisa tahu siapa orang itu tanpa melihat ke belakang. Aku melepaskan tangan dari pundakku dan berkata. Aku tahu, Han Myung-Mo-si. Han Myung-Mo-si. Bukankah kau seharusnya memanggilku kepala departemen? Petik 2. Han Myung-Mo masih mencoba menggunakan posisinya dalam situasi ini. Dia benar-benar adalah raja otoritarianisme di Minosoft. Ini bukan perusahaan. Hah, lihat ini. Apakah Anda berencana untuk tidak bekerja sekarang? Di mana Anda belajar etiket dasar? Petik 2. Begitu saya melihat wajah marah Han Myung-Mo, saya sekali lagi menyadari bahwa dunia yang saya tahu sudah berakhir. Pria di depanku adalah predator, dunia sebelum skenario dimulai. Dan saya hanyalah mangsa predator. Tentu saja seperti itu. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, tindakanmu terlalu banyak. Iya, jika Anda memiliki serangga maka Anda harus memberi tahu saya. Kenapa kamu melemparnya seperti itu? Petik 2. Petik 2. Dok Jasi, kamu harus baik padaku. Berapa banyak waktu yang tersisa untuk kontrak Anda? Petik 2. Tiba-tiba, itu menjadi konyol. Di dunia tempat saya tinggal, saya terlalu lemah. Han Myung-Mo-si. Diam. Apa? Kamu masih tidak mengerti situasinya. Bukankah kamu sudah ditabrak oleh bajingan itu sebelumnya? Minosoft. Apakah Anda pikir perusahaan masih ada ketika akhir telah tiba? Petik 2.
Wajah Han Myungo berwarna putih dan terpukul. Aku mengalihkan pandanganku ke arah orang lain. Karena saya sudah mengatakannya, saya harus membuatnya tetap. Han Myungo bukan satu-satunya masalah. Semuanya, Anda harus bangun. Seperti yang dikatakan oleh Dok Kaebi, ini bukan lelucon. Petik 2. Petik 2 petik 2. Aku pikir kamu seharusnya secara kasar memperhatikan situasinya. Keahlian eksklusif di jendela atribut. Antarmuka seperti game. Apakah ada orang yang masih belum mengetahui fakta? Petik 2. Memang, tidak ada yang mengangkat tangan. Korea Selatan itu mudah. Karena tingginya tingkat penetrasi smartphone, tidak ada satu orang pun yang tidak memainkan game RPG. Bahkan jika mereka tidak memainkan permainan, mereka akan membaca novel fantasi setidaknya sekali. Lee Hyun-sung menghela nafas. Ini seperti novel yang saya baca sambil berdiri bertugas, tetapi saya masih belum bisa merasakannya. Ini benar-benar bukan mimpi. Petik 2. Ini kenyataan. Jawaban keras saya menyebabkan mata Lee Hyun-sung sedikit berubah. Karakter, Lee Hyun-sung, merasakan kepercayaan samar pada Anda. Pemahamanmu tentang karakter, Lee Hyun-sung, telah meningkat. Lee Hyun-sung mengangguk. Senang kau yakin. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Dok Jasi, apakah Anda punya pendapat? Petik 2. Kita harus pergi. Saya menjawab tanpa ragu-ragu. Go, apakah Anda tidak waras? Dok Jasi, kurasa. Kali ini, Yo Sangah bergabung. Sepertinya semua orang masih belum bangun. Lalu berapa lama kita akan tinggal di sini? Sebenarnya, argumen saya tidak masuk akal. Di luar ada surga para monster. Tapi saya tahu. Sekarang, kita harus keluar dari sini. Sudahkah kamu memikirkan orang tuamu? Apakah Anda pikir orang tua Anda aman dalam kekacauan ini? Petik 2. Sambungan sudah mati selama beberapa waktu. Tidakkah kau tok? Petik 2. Yo Sangah berteriak putus asa. Memang, Konfusianisme masih kuat di Korea Selatan. Bahkan ekspresi Lee Hyun-sung dan Han Myungo menggelap pada kata, orang tua. Aku menggenggam bahu Lee Gilyong, yang kepalanya tertunduk. Orang pertama yang bangun adalah Yo Sangah. Pergi. Saya akan keluar. Petik 2. Tidak. Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan benda itu? Beristirahat di sini. Jika kita bergerak maka kepala kita akan meledak. Petik 2. Mari kita ambil suara mayoritas. Yo Sangah mengangkat tangannya terlebih dahulu, diikuti oleh Ku dan Lee Gilyong. Tapi itu ada di sana. Petik 2. Aku harus pergi ke markasku tapi sepertinya berbahaya untuk bergerak dalam situasi ini. Ada juga peringatannya. Petik 2. Sial, kalian semua pergi sendiri. Aku tidak pergi. Saya tidak akan keluar. Petik 2. Saya tidak peduli tentang Han Myungo tetapi masalahnya adalah Lee Hyun-sung. Saya harus membawa Lee Hyun-sung bersamaku apapun yang terjadi. Kuong. Pelat besi tebal membuat suara keras. Pintu besi untuk kereta 3707 agak terdistorsi. Apa? Teriakan Han Myungo diabaikan saat pintu besi membuat suara memekakkan telinga lagi. Kuong. Seseorang berusaha mendobrak pintu dari luar. Ini adalah situasi yang tidak terduga jadi saya harus berpikir. Apakah ini skenario selanjutnya? Tidak, Dok Kaebi belum kembali. Kemudian, otak saya bergerak dengan cepat. Rambut-rambut kecil berdiri dan menggigil pendek menyerang tubuhku. Orang itu. Apa? Semua orang hentikan. Petik 2. Han Myungo berteriak dan bergerak menuju pintu. Lee Hyun-sung bergerak ke arah itu juga, tetapi aku menghentikannya. Kamu tidak bisa menghentikannya. Hah? Kita harus pergi. Saya melihat pintu besi dengan mata berat. Tapi, jika kita tidak pergi sekarang, satu-satunya yang selamat dari gerbong 3707. Saya sangat sadar siapa yang berada di luar pintu besi. Kita semua akan mati sebelum skenario berikutnya tiba. Ya, pria itu akhirnya datang. Protagonis, nyata, dari cerita ini.